Kami dari kelompok 3, perkenalkan nama saya Raisa Nadia Syakila. Saya Dwi Fatih Istiana. Saya Satina Rahmadani. Kami membuat video ini untuk melengkapi tugas UAS mata kuliah Islam dan Peradaban Melayu. Kami berencana untuk mewawancarai seorang mahasiswi dari Prodi Pendidikan Sejarah semester 4 yang bernama Kak Irma Julita. Nah, alasan kami mewawancara Kak ini adalah yang pertama yaitu Irma Julita ini dari Prodi Pendidikan Ilmu Sejarah yang pastinya dia sudah tahu tentang sejarah Indonesia dan terutama sejarah masuknya Islam di Kota Jambi. Dan yang kedua, Kak Irma Julita pernah memenangkan lomba debat tentang sejarah dan pemerintahan, guys. Nah, sekarang kakak ini tinggal di kos-kosan Mendalo yang tidak jauh dengan Universitas Unja, dan kami akan melakukan wawancaranya besok. Sampai jumpa besok. Oke guys, saya Dwi Fatih Istiana dan teman saya Raisa Nadia dan Septina Ramadhani. Kami hari ini akan melakukan perjalanan menuju rumah Kak Irma Julita, di mana tempatnya di Lorong Kemajuan di Mendalo Barat. Oke, ikutin keseruan kami. A few moments later. Baiklah, hari ini kami akan mewawancarai seorang mahasiswi Universitas Jambi, Prodi Pendidikan Sejarah, Kak Irma Julita. Sekarang kakak ini menempuh pendidikan di semester 4. Nah, pertama-tama kami ingin menanyakan kira-kira gimana nih pendapat kakak tentang Islam dan Peradaban Melayu, karena tugas kami ini tentang sejarah Islam dan Peradaban Melayu. Boleh dalam pendapat kakak? Iya. Sebenarnya Islam di peradaban Melayu itu Islam itu sangat diterima oleh masyarakat luas, ya, sangat terbuka. Dan tentunya karena Islam ini juga adalah suatu agama yang menerapkan kebiasaan-kebiasaan baik, makanya di peradaban Melayu itu Islam itu sangat diterima oleh masyarakat luas. Dan untuk selanjutnya, kapan Islam pertama kali masuk ke wilayah Jambi dan siapa yang membawanya? Oke, kalau bicara soal kapan Islam itu masuk ke Jambi, sebenarnya kalau secara garis besar itu Islam itu masuk ke Nusantara ini dia ada teorinya, ada 4 teori di situ yang diakui. Yang pertama ada teori Gujarat, juga ada teori Persia, juga ada teori Mekah dan teori Cina. Nah, dari keempat ini ada satu teori yang menurut saya itu masuk akal, ya, itu teori Mekah yang paling mendekati. Nah, kalau bertanya perkiraannya kapan Islam itu masuk ke wilayah Jambi, itu perkirakan dari abad ke-7 hingga ke-13 Masehi. Nah, di situ perkiraan masuknya Islam ke Jambi ini. Dan juga siapa yang membawa Islam masuk ke wilayah Jambi ini itu sebenarnya dibawa oleh pedagang Arab. Dan juga ada nama satu tokoh itu namanya Ahmad Salim di situ. Ahmad Salim itu dia membawa Islam ke Jambi, itu dia juga menikah dengan Putri Selaro Pinang Masa, yang mana lewat itulah dia juga menyebarkan Islam di wilayah Jambi. Gitu. Kemudian apa pengaruh para ulama dan tokoh-tokoh Islam lokal dalam perkembangan Islam di Kota Jambi? Kalau bicara pengaruh siapa tadi? Para ulama. Pengaruh para ulama. Tentunya kalau pengaruh para ulama itu di penyebaran Islam di Kota Jambi itu sebenarnya sangat berpengaruh. Nah, mengapa saya katakan seperti itu? Karena dari para tokoh ulama inilah dialah yang mendirikan seperti masjid gitu kan, surau, juga mengajarkan bacaan Al-Quran itu kepada masyarakat secara langsung. Jadi pengaruh tokoh agama dan ulama itu sebenarnya sangat berpengaruh saat proses Islamisasi di Jambi. Dan apa saja peninggalan sejarah Islam di Kota Jambi? Kalau bicara soal peninggalan
tahu nggak itu ada namanya peninggalan batu Olak Kemang. Oh, di Oh. seberang ya, di Olak Kemang gitu Nah, ya. itu salah satu juga peninggalan dari masa proses Islamisasi di Jambi. Juga ada Masjid Al Falah juga. Oh. Nah, itu merupakan dua dari peninggalan yang saya tahu ya di Jambi ini. Kemudian juga ada naskah-naskah kuno yang diakui oleh masyarakat Jambi ini sebagai peninggalan pada proses Islamisasi di Jambi. Ya. Dan menurut kakak, apa saja tantangan yang dihadapi dalam penyebaran Islam di wilayah Jambi pada masa kolonial? Nah, kalau bicara soal pada masa kolonial, itu sebenarnya aktivitas keagamaan itu dia sangat apa ya? Aktivitas keagamaan itu dia sangat terbatas karena kan mayoritas Belanda itu kan bukan Islam kan. Nah, jadi disitulah ada tantangan bagi masyarakat Jambi dalam proses Islamisasi ini karena kan Belanda itu mayoritasnya bukan Islam, jadi aktivitas keagamaan itu sangat terbatas karena oleh bangsa kolonial ini. Begitu. Baiklah, ini jawaban kakak sangat memuaskan dan Oh iya, sudah. nanti ada satu lagi referensi kan belum ada. Oh, saya iya. kasih referensi. Nah, jadi penyebaran Islam itu sebenarnya dia banyak dibawa oleh para pedagang. Ada satu referensi itu dari buku Arnaud, itu judulnya The Preaching of Islam. Nah, di mana dia menyebutkan di situ bahwasanya Islam itu banyak dibawa oleh para pedagang, dan para pedagang ini menjadi saluran utama dalam proses Islamisasi di Jambi ini. Kira-kira selain berdagang ada lagi nggak kak? Ada pernikahan itu kan tadi saya jelaskan ya, bahwasanya Ahmad Sarip itu menikah dengan Putri Selaras Pinangmasa ya, itu lewat perdagangan, lewat perkawinan gitu. Nah, untuk mengakhiri wawancara kami, kira-kira ada pesan nggak untuk generasi-generasi sekarang untuk lebih menghargai gitu peninggalan sejarah dan peninggalan-peninggalan zaman dulu gitu? Ya, untuk pesan dan kesan saya ya sebagai saya juga sekarang duduk di bangku perkuliahan yang mana itu digariskan pendidikan ya, seorang calon pendidik lah kan. Itu sebenarnya pesan saya, sebenarnya saya sangat minim melihat anak-anak zaman sekarang dia penumbuhan minat terhadap sejarah itu sangat rendah sekali karena minat baca itu sangat rendah di Indonesia saat sekarang ini. Nah, makanya dari itu kita harus mengenal sejarah budaya kita, sejarah negara kita, karena itu adalah identitas negara kita, menjadi pondasi suatu jati diri bangsa. Jadi jangan sampai terlupakan, dan sebagai calon guru tentunya harus terus mengevaluasi terus-menerus bagaimana cara metode yang akan diajarkan oleh guru untuk mendidik generasi bangsa ini agar sejarah itu tidak terlupakan. Baiklah, jawabannya sangat memuaskan dan sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Sekali lagi kami terima kasih banyak ya Kakak Irma Julita. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Irma bermanfaat bagi kita semua. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.